Bismillahirrahmanirrahim. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta, Islamic Center, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta, di 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan tentunya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus selalu melantunkan salawat ya Mitra GIC, dan semoga kita menjadi golongan orang yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mitra GIC dan juga Umi Umul Barki yang tentunya sudah hadir di studio Radio Jakarta Islamic Center. Senang sekali hari ini rasanya, alhamdulillahirabbil alamin, kami dapat menyapa Mitra GIC dalam program Mutiara Al-A'la. Kami hadir ini adalah kali kedua pada edisi program Mutiara Al-A'la di ruang dengar Mitra GIC pada edisi Selasa 30 Maret ini. Saat ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban ya Mi, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Mitra GIC sekeluarga dan juga Umi sekeluarga dapat menjalankan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga Ramadan kali ini kita semua dapat mengalahkan hawa nafsu dan menuju kemenangan hati sehingga kita menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi Mitra GIC yang berada di luar Jakarta bisa bergabung di audio, di live streaming di www.islamicstripcenter.or.id atau di live Facebook Radio GIC. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan menyapa narasumber kita Umi Umul Barki SAG. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umi? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat. kegiatan Umi? Kegiatan? Alhamdulillah lancar, merayap. Alhamdulillah. Dari masjid ke masjid, dari majelis talim ke majelis talim, tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah selalu diberi kesehatan. Amin. Biar Lahir sehat dan batin, ya, sehingga bisa mendakwakan agama Allah. Amin. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, siap. Nah, hari ini tema kita adalah menggapai sukses. Untuk itu kami persilakan Umi Umul Barki untuk menyapa Mitra GIC yang sudah bergabung pada hari ini. Silakan Umi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu la nabiyya ba'd. Mitra GIC dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan paling pantas diucapkan oleh setiap muslim dan muslimat di awal pertemuan, kecuali mengucapkan seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang. Kasihnya tiada terbatas dan sayangnya pun tak terbatas. Sholawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita
yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi. yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang benderang yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ya kita mendengar kata-kata sukses dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpikirkan di benak kita, sukses itu adalah keberhasilan dalam segala hal, terutama dalam hal karir dan keuangan. Sukses dalam Islam adalah seseorang yang berhasil mewujudkan cita-citanya dalam hal kebaikan dengan rasa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sukses menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sukses menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sukses melewati ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Mi, bagaimana cara menggapai hidup sukses menurut Islam? Ya. Pertanyaannya, cara menggapai hidup sukses menurut Islam, mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai hidup sukses, yang pertama dengan niat. Dengan niat, mitra. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung dari niat. Niat adalah kunci pahala bagi perbuatan seseorang. Jika amal perbuatan itu dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya dari Allah. Dan jika dilaksanakan bukan karena Allah atau ria, ingin dipuji atau ada motif-motif lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal itu sebagai ibadah. Jadi kita harus hati-hati, harus meluruskan niat kita. Ya. Setiap pekerjaan, ya, apabila tidak diawali dengan niat yang baik, maka akan sia-sia para mitra. Oleh karena itu, tancapkanlah dalam hati kita niat karena Allah. Insya Allah kita akan mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Yang kedua, mitra GIC, untuk menggapai hidup sukses, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jikalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana Allah mau menerima permohonan kita? Banyak orang berdoa, ingin doanya dijabah, dikabulkan, tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi atas larangan Allah. Yang ketiga, untuk menggapai hidup sukses,
mulai dengan ilmu. Ilmu. Dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu wajib hukumnya. Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimat. Diwajibkan menuntut ilmu laki-laki dan perempuan. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan udlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya menuntut ilmu pengetahuan. Karena kunci kesuksesan seseorang itu dengan ilmu. Karena orang yang berilmulah yang dapat mengarungi kehidupan dunia ini. Karena dia tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan, dan strategi apa yang harus diperlukan. Dia mengerti, dia paham. Kalau kita tidak memiliki ilmu, bagaimana mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Karena dalam mendidik anak mulai dari 1 tahun, 0 bulan, 1 tahun, sampai anak-anak, sampai remaja, sampai dewasa, itu ada caranya semua, ada ilmunya semua. Beda mendidik anak remaja dengan anak yang masih anak-anak. Beda mendidik anak remaja dengan sudah dewasa. Kalau kita sebagai seorang ibu tidak memiliki ilmunya, tidak akan bisa. Makanya kita saksikan di saat sekarang ini yang dikenal dengan zaman teknologi canggih, zaman milenial, kita saksikan sendiri, baik kita melihat secara langsung maupun melalui medsos. Anak-anak kita pergaulan bebas, narkoba, ya, kenakalan remaja, tawuran, minum-minuman keras. Kenapa terjadi hal demikian? Karena kurangnya kita sebagai orang tua, khususnya kepada seorang ibu yang berdiam diri di rumah, mengetahui ilmu tentang mendidik anak. Kita sebagai seorang ibu perlu mengetahui ilmu jiwa, ilmu psikologi jiwa, agar kita bisa mengetahui apa sih maunya anak kita. Itu. Kadang kita tidak mengerti. Kadang kita jadikan lawan. Padahal anak itu kita jadikan sebagai teman. Kita masuk ke dunia dia, baru kita ajak masuk ke dunia kita. Tidak bisa langsung masuk ke dunia kita. Beda mendidik anak sekarang dengan zaman dulu. Tuh. Di sini pentingnya ilmu. Dan yang terakhir, untuk menggapai hidup sukses
menurut Islam yaitu bersabar. Sabar, Bu Has. Sabar. Sifat sabar ini adalah merupakan sifat yang terpuji yang harus kita miliki dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sifat sabar ini termasuk akhlakul karimah. Untuk menggapai hidup sukses dunia dan akhirat tidak gampang. Para mitra, tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Penuh onak dan duri. Inilah resiko bagi orang yang berani untuk sukses. Maka dengan itu harus diiringi dengan kesabaran. Bagaimana gambaran menurut Islam sabar itu, Mi? Oh ya. Bagaimana gambaran sabar menurut Islam? Itu pertanyaannya. Iya. Mohon pencerahannya. Sabar, kita kembali dulu kepada pengertian sabar. Sabar adalah sanggup menerima segala sesuatu yang tidak kita sukai, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana gambaran orang sabar itu? Wabasyiris sabirin, para mitra. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allazina iza asabathum musibah. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini dari Allah dan akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Kadang begini, mitra, kita mendapat musibah. Sekarang ini banyak sekali kita dengar dan kita menyaksikan sendiri di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, gelisah, galau. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak. Padahal kalau kita kembali kepada konsep dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya itu dari Allah, akan kembali kepadanya. Allah yang memberikan pekerjaan, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Nah, kita di PHK. Di balik itu ada hikmahnya. Cuman kadang manusia timbul rasa protes. Saya kan sudah sholat. Saya kan sudah melaksanakan perintah Allah. Saya kan sudah bertakwa. Saya sudah takut kepada Allah. Kenapa mesti ujian dan cobaan musibah datang ke saya? Karena suka mendengar protes seperti itu. Sedangkan ada orang-orang yang biasa-biasa saja, kok sukses segala-galanya. Seperti itu. Kadang timbul begini. Sepertinya Allah itu tidak adil ya. Nah, ada satu cerita begini. Seorang petani, ketika dia sudah capek, cangkul, dia duduk merenung, istirahat. Nah, dia melihat pohon beringin. Atas begini.
Wah, kalau begini, ini pohon beringin, pohonnya besar, buahnya kecil. Kecil. Ya mitra, pohon labu, pohonnya kecil, buahnya besar. Wah, kalau begini nih benar-benar Tuhan nih tidak adil nih. Masa pohon besar buahnya kecil, pohon kecil buahnya besar, terbalik. Nah, tiba-tiba tidak lama kemudian buah pohon beringin itu jatuh menimpa hidungnya. Di situ langsung mengatakan, astagfirullahaladzim mitra. Refleks mengucapkan astagfirullahaladzim, langsung dia sadar dan berpikir, coba kalau seandainya buah labu itu yang menimpa hidung saya, bagaimana nasib hidung saya mitra JIC? Iya. Jadi Allah itu maha tahu kemampuan kita. Intinya segala sesuatu yang kita nikmati, baik harta, jabatan, rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali. Yang diuji itu orang beriman. Ya. Kalau tidak ada imannya, bagaimana mau diuji? Coba, mitra, anak sekolah itu kalau nggak sekolah, bagaimana bisa diuji? Begitu juga kita umat Islam, hamba Allah. Allah itu menguji kita, ingin mengetahui sejauh mana keimanan kita. Apakah emas murni atau emas imitasi? Semakin tinggi pohon, semakin tinggi anginnya. Semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi juga ujian dan cobaannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira dibiarkan berkata saya beriman sedang tidak diuji? Yang namanya sudah beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Lantas sifat sabar bagaimana yang harus kita terapkan dalam diri kita para mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, sabar dalam menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Apa sih itu, mitra? Bakhil, marah, dendam, hasad, dengki, fitnah, ya, ghibah. Ya biasa mama tuh kalau kumpul-kumpul ya, mitra ya. Kumpul-kumpul, ya muncullah namanya GOSIP. Apa itu? Gosip. Digosok makin asik. Iya, digosok makin asik nih. Iya. Sampai berjam-jam ya. Betah ya. Tak kala syahwat bergejolak ingin menghancurkan keimanan kita, maka sabarlah menjadi penolongnya. As-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya untuk mengetahui tentang ajaran-ajaran Islam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, kewajiban-kewajiban kita. Apa kewajiban-kewajiban kita? Yaitu melaksanakan ibadah. Nah, sebentar lagi mitra JIC kita masuk pada bulan suci Ramadan. Insya Allah. Melaksanakan ibadah puasa ini harus kita laksanakan dengan sabar. Banyak godaannya, terutama bagi kita ibu-ibu. Ketika kita sudah dari pagi sampai sore mau masak lagi, belum anak kita menangis, belum suami kita pingin diladen, belum yang lainnya. Itu membutuhkan kesabaran.
Jangan sampai hanya kita berpuasa tidak ada pahalanya, hanya menahan lapar dan dahaga, tapi emosi masih tetap. Makanya harus dihadapi dengan sikap sabar. Yang terakhir, sabar dalam ketaatan. Bagaimana sih yang dimaksud dengan sabar dalam ketaatan ini? Ketika sudah mendengar azan, kita bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kadang kita lihat begini, sudah Allahu Akbar, masih megang HP. Ya, tanggung nih, tanggung. Ya, tanggung katanya mitra. Masih megang HP. Bunyi terus itu HP, jawab lagi, masuk lagi, jawab lagi. Itu godaan setan. Nah, kalau azan sudah berhenti, HP itu diberhentiin. Sudah dekat waktu maghrib, udah hilangkan. Masih ada waktu yang lain. Kita fokus melaksanakan sholat 5 waktu. Sabar dalam ketaatan, seperti yang dialami Bilal ya. Dia disiksa, dia ditindas, ya. Iya. Ditindas dan lain sebagainya. Tetap dia bersabar. Tetap dia mengatakan, ahad, ahad. Allah itu adalah satu. Tetap dia memilih Islam. Itulah sabar dalam ketaatan. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, dalam menggapai hidup sukses, maka memerlukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu, yang ketiga, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat yaitu bersabar. Nah, apabila kita bisa menerapkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita termasuklah orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan, mitra JIC, dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra JIC, apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Umi Ummul Barki SAG tadi, semoga bermanfaat bagi diri dan keluarga kita. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada mitra JIC yang sudah bergabung. Insya Allah kami akan hadir kembali 2 pekan yang akan datang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program Mutiara Al-A'la ini insya Allah akan hadir pada setiap edisi hari Selasa, sebulan 2 kali pada minggu kedua dan keempat pada setiap bulannya. Baik mitra JIC, sebelum pamit kami berdoa. Selamat menjadi diri yang sabar dan selamat menggapai hidup sukses dunia dan akhirat. Kini saatnya saya Hasmawati pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.